Bab 2 Pengelolaan kartu utang. Definisi utang. Berdasarkan dasar pelaporan keuangan, liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan menyelesaikannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kriteria utang. 1. Mempunyai nilai nominal yang jelas, yaitu berdasarkan jumlah utang yang harus dibayar. Adanya kepastian tentang pihak penerima pembayaran berdasarkan transaksi yang telah terjadi dan kesepakatan legal. Pengelolaan utang berdasarkan jangka waktu. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek yang diperkirakan dan utang yang secara pasti dapat ditentukan. Utang jangka panjang yaitu utang hipotek dan utang obligasi serta utang wesel jangka panjang. Utang jangka panjang atau utang lancar. Utang jangka panjang atau utang lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dapat dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional. Contohnya utang lancar atau utang dagang wesel, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak. Utang lancar dibagi menjadi dua, yaitu utang yang diperkirakan, utang yang ketentuan pemilik perusahaan yang jumlah baru diketahui di kemudian hari karena adanya keraguan-raguan dalam hal kewajiban menurut hukum. Utang yang secara pasti dapat ditentukan. Utang lancar yang timbul melalui kontrak atau undang-undang sehingga nilai dapat diukur dengan tepat. Utang jangka panjang adalah utang yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih satu siklus normal perusahaan dengan menggunakan aset tidak lancar. Utang hipotek. Utang yang harus dijamin dengan aset tetap tidak bergerak. Utang obligasi, utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang, utang berbentuk surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit. Utang jenis-jenis utang jangka pendek ada utang dagang, utang wesel, pendapatan diterima di muka, utang pajak, utang dividen, utang beban. Utang dagang, utang yang muncul akibat transaksi pembelian secara kredit dengan menerima barang atau jasa yang diketahui pembayarannya. Syarat pembayaran atas transaksi ini biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan. Utang wesel, utang yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Utang berbunga, wesel yang memiliki tambahan bunga sebesar presentasi tertentu. Wesel tidak berbunga, wesel yang tidak menyebutkan bunga tertentu dalam surat wesel yang
bersangkutan. Pendapatan diterima di muka. Penerimaan pendapatan di muka dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pendapatan diterima di muka dianggap sebagai kewajiban karena dalam hal ini perusahaan telah menerima uang terlebih dahulu. Utang jangka panjang harus dibayar termasuk saksi biaya atau denda yang dicantumkan dalam surat keterangan pajak. Secara umum ada 2 sumber utang, yaitu dari transaksi penjualan berupa PPN keluaran dan pajak penghasilan. PPN merupakan barang yang dijual oleh perusahaan. Pajak penjualan menimbulkan kewajiban dari perusahaan untuk menyetor hasil pengeluarannya ke neraca. Pajak penghasilan, pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan dan orang pribadi dengan tarif tertentu dalam akhir periode. Dividen adalah bagian laba para pemegang saham nominal ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Utang beban, biaya yang telah menjadi beban pada suatu periode tercatat akuntansi tetapi belum dibayar atau baru akan dibayar pada periode akuntansi berikutnya. Kartu utang. Kartu utang adalah kartu yang digunakan untuk mencatat mutasi utang secara terperinci pada setiap kreditur. Kartu utang merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan utang. Pengelolaan kartu utang yang baik secara periodik dapat menghasilkan laporan posisi saldo utang dan laporan utang jatuh tempo. Saham secara umum kartu utang dilabelkan seperti tabel yang ada di depan kalian ini. Dokumen sumber pencatatan mutasi. Ada faktur pembelian yang diterima dari kreditur dan memo yang diterima dari kreditur. Memo yang diterima dari kreditur merupakan pembelian barang yang dibeli. Bukti pengeluaran kas pembayaran. Untuk pembayaran, dokumen pembayaran utang berupa kuantitas dari kreditur tembus bukti pengeluaran kas yang digunakan sebagai pengetahuan pembayaran kepada kreditur. Buku pencatatan akuntansi utang. Ada 3, buku jurnal pembelian, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum. Buku besar utang, buku yang mencatat transaksi yang berhubungan dengan utang. Kartu piutang, buku pembantu untuk mencatat transaksi mutasi utang setiap kreditur. Laporan lancar. Utang lancar adalah kelompok liabilitas yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Setiap wajib dicantumkan secara terpisah. Utang lancar tidak dicantumkan berdasarkan utang tanggal pelunasan. Secara penyajian yang lazim dalam praktek adalah pencantuman utang wesel pada bagian pertama, kemudian diikuti dengan utang dagang yang berikutnya. Sekian, terima kasih.